Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Teknik Komputer, kelas C angkatan 2024. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai dua materi penting dalam sistem pakar, yaitu metode fusi Tsukamoto dan metode forward chaining. Yang pertama yaitu fusi Tsukamoto. Apa itu fusi Tsukamoto? Fusi Tsukamoto adalah metode inferensi fusi di mana setiap aturan menghasilkan output crisp atau nilai tegas. Hal ini bisa terjadi karena fungsi keanggotaan pada output harus berbentuk monotik, sehingga kita dapat melakukan pembalikan fungsi untuk mendapatkan nilai keputusan. Adapun operasi dari sistem pakar fusi tergantung dari eksekusi empat fungsi utamanya. Yang pertama yaitu fusifikasi dari variabel input, yang kedua impresi atau evaluasi rules, yang ketiga komposisi atau agregasi, dan yang terakhir yaitu defusifikasi. Adapun contoh singkatnya yaitu semisal kita ingin menentukan jumlah produksi barang berdasarkan permintaan dan persediaan. Setelah menentukan himpunan fusi, kita hitung nilai keanggotaannya, menentukan A predikat di setiap rule, mencari nilai set, lalu melakukan defusifikasi. Hasil akhirnya adalah jumlah produksi yang tepat berdasarkan kondisi yang ada. Jadi, fusi Tsukamoto adalah menghasilkan keputusan tegas melalui proses fusifikasi, impresi, perhitungan set, dan defusifikasi. Metode fusi Tsukamoto ini cocok untuk kontrol produksi, kontrol suhu, dan berbagai sistem otomatis. Dan yang kedua yaitu metode forward chaining. Dan apa itu metode forward chaining? Forward chaining adalah metode penalaran dalam sistem pakar yang dimulai dari fakta terlebih dahulu, kemudian ditelusuri menuju kesimpulan. Metode ini disebut sebagai pendekatan data driven karena prosesnya dimulai dari data atau gejala yang diketahui. Adapun prinsip kerja dari forward chaining, forward chaining akan mencocokkan fakta yang diberikan dengan bagian if pada aturan if then. Jika semua premis dalam sebuah rule terpenuhi, maka rule tersebut dianggap aktif dan menghasilkan kesimpulan. Adapun contoh kasusnya, misalnya pada diagnosis penyakit, jika pengguna menginput gejala seperti sulit tidur, sering terbangun malam hari, sering minum kopi, dan sering mengerjakan tugas malam hari, maka sistem akan mencocokkan fakta ini dengan rule yang tersedia. Ketika fakta cocok dengan aturan tertentu, sistem menghasilkan kesimpulan, misalnya pasien mengalami insomnia temporer. Dan kapan forward chaining ini cocok digunakan? Metode ini akan sangat cocok digunakan untuk mendiagnosis penyakit, deteksi kerusakan perangkat, analisis gejala, dan proses kontrol dan prognosis. Kemudian forward chaining ini juga bekerja efektif ketika sistem membutuhkan pelacakan dari fakta menuju kesimpulan otomatis. Dan yang kemudian yang yaitu langkah-langkah forward chaining. Secara umum, langkah-langkah forward chaining itu yang pertama menentukan data dasar seperti premis, fakta, rule, dan konklusi. Dan yang kedua, pengguna memberikan input berupa gejala atau fakta. Dan yang ketiga, sistem mencocokkan fakta dengan rule. Yang keempat, rule yang terpenuhi menghasilkan kesimpulan. Dan yang kelima, hasil akhirnya adalah diagnosis atau rekomendasi berdasarkan fakta input. Dari pembahasan mengenai fusi Tsukamoto dan forward chaining, dapat disimpulkan bahwa kedua metode ini memiliki peran penting dalam sistem pakar, namun bekerja dengan pendekatan yang berbeda. Fusi Tsukamoto merupakan metode impresi fusi yang menghasilkan output crisp atau melalui fungsi keanggotaan yang bersifat monotonik. Proses meliputi fusifikasi, perhitungan A predikat, penentuan nilai keluaran tiap rule, dan defusifikasi. Metode ini sangat cocok digunakan pada sistem kontrol dan pengambilan keputusan yang membutuhkan nilai output yang jelas dan terukur. Sementara itu, forward chaining adalah metode penalaran data driven yang memulai proses dari fakta atau gejala yang diketahui, kemudian menelusuri rule if then untuk mencapai suatu kesimpulan. Demikian penjelasan mengenai fusi Tsukamoto dan forward chaining. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.